Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandi Rizky Abidin dengan NIM 190512140335. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang firewall. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membuat skenario percobaan seperti pada gambar ini. Dan kita nantinya akan menggunakan dua PC yang berada dalam jaringan private yang terhubung dengan jaringan publik. Lalu untuk langkah percobaannya, kita akan melakukan sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox host only adapter. Nah, untuk cara melakukan sharingnya sendiri ada pada gambar ini. Nah, kita untuk melakukan sharingnya di sini ada Wi-Fi ini. Kita tinggal klik kanan lalu ke arah property. Lalu nanti ada fitur sharing ini kita tekan, kita allow dan virtual host only network. Nah, nantinya VirtualBox host only network ini akan mendapatkan IP 192.168.137. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membuat skema jaringannya seperti gambar di atas tadi pada GNS-tree-nya. Nah, di GNS-tree-nya saya sudah membuat skema jaringan yang sama seperti gambar ini. Ada public dan private network-nya. Lalu untuk yang ketiga ini, hubungkan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox host only. Nah, switch 1 ini dihubungkan ke cloud ini, menghubungkannya itu ke arah VirtualBox host only network ini. Lalu kita masuk ke langkah yang keempat. Yang pertama-tama di langkah keempat ini itu kita membuat IP DHCP client di Ether 1 sesuai pada gambar seperti ini. Caranya kita langsung ke PC 1, kita masuk ke Winbox. Nah, di Winbox ini kita konekkan ke arah MAC address-nya. Kita konekkan, lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah sudah seperti ini, inilah tampilan dari MikroTik atau router kita. Kita ke IP, lalu ke DHCP client-nya. Nah, di sini ini kita akan tambahkan IP DHCP-nya di Ether 1 ini. Kita apply dan kita OK. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya 103/24. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP address sebagai berikut ini, yaitu 254/24. Dan contohnya tertera pada gambar seperti ini. Langsung saja kita ke PC 1 lagi, kita ke IP, lalu ke address. Nah, di address ini kita tambahkan IP address sesuai dengan perintah tadi, yaitu 192.168.1.254. Setelah itu kita pilih Ether 2 dan untuk networknya kita langsung apply saja. Nah, jika sudah tertera seperti ini, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu pada DNS. Kita akan mengaktifkan allow remote request-nya.
Setelah ini kita close dulu, kita ke IP lagi, DNS, dan kita centang allow remote request-nya ini. Kita apply, dan kita tutup. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke langkah yang ke-6 ini. Kita akan membuat net atau NAT. Kita lihat gambarnya ini. Kita sesuaikan dengan gambar ini. Kita langsung saja ke PC satunya lagi. IP address, firewall, kita ke menu NAT-nya. Dan di sini kita tambah lagi. Nah, untuk chain-nya kita pilih SRC NAT. Dan untuk interface-nya kita pilih di Ether 1 ya. Lalu action-nya ini adalah masquerade. Kita apply. Oh, ada sedikit kesalahannya di sini, harusnya di out interface-nya yaitu Ether 1. Di sini kita ganti yang di out interface-nya yaitu Ether 1 dan action-nya masquerade. Kita apply lagi. Nah, di sini sudah bisa, kita oke. Nah, sudah masuk ya untuk NAT-nya. Langsung setelah itu kita mengatur IP address PC 1 dan PC 2 sesuai pada perintah ini. Kita buka lagi PC 1 dan kita atur IP address-nya. Seperti biasa untuk mengatur IP address-nya, kita ketikkan 192.168.1.1 untuk PC yang satu. Dengan default gateway-nya yaitu yang mengarah ke router 1.254 dan DNS servernya juga sama, yaitu IP dari router tersebut. Yang PC 2 juga sama seperti itu ya, namun IP address-nya 1.2. Kita ke PC 2 terlebih dahulu. Kita atur IP-nya seperti biasa. (192.168.1.2) dengan subnet mask-nya dan default gateway-nya sama seperti PC 1 tadi. Dan DNS servernya juga sama. Yang membedakan hanya IP address-nya. Kalau sudah, kita oke saja untuk PC 2 dan PC 1 kita, lalu kita close. Nah, di sini kedua IP dari PC 1 dan PC 2 sudah terset. Untuk itu kita langsung lanjut ke langkah yang berikutnya. Masuk ke dalam skenario pengujian, di mana yang pertama, pastikan PC 1 dan PC 2 bisa berinternetan. Nah, untuk PC 1 dan PC 2 kita akan masuk ke Mozilla Firefox-nya. Kita akan mencoba untuk berinternetan. Apakah PC 1 dan PC 2 ini sudah bisa terhubung ke internet? Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nantinya saya akan mengakses google.com pada PC 1 dan PC 2. Di sini kita mulai di PC 1 yang terlebih dahulu. google.com. Dan di PC 2-nya juga nantinya kita akan mengakses google.com. Nah,
di sini PC1 sudah bisa terhubung ke internet dan memasuki halaman website google.com ya. Nah, setelah itu kita lanjut di PC yang kedua ini, kita coba apakah bisa dia terhubung ke internetnya. Kita coba hal yang sama, yaitu google.co.id. Dan PC2 ini juga sudah bisa masuk ke website Google, yang artinya sudah bisa berinternetan. Saya tutup terlebih dahulu, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke arah routernya. Oke, seperti biasa di PC1 dan PC2 nya kita ke command prompt. Begitu juga dengan kita ketikkan IP address routernya, yaitu 192.168.1.254. Kita ping, dan PC1 sudah bisa terhubung ke arah router dan sudah bisa berhasil pingnya. Lalu di PC2 juga begitu, kita lakukan hal yang sama, ping 192.168.1.254. Enter dan berhasil melakukan ping. Nah, setelah di sini kita berhasil melakukan ping dari PC1, PC2 ke arah router, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita memastikan PC host atau laptop kita ini yang mewakili IP public bisa masuk ke arah router dengan IP Winbox. Nah, kita ke menu utama kita terlebih dahulu. Di sini sudah ada instalasi Winbox yang sama dengan yang ada di simulasi PC1 dan PC2. Kita buka saja langsung. Nah, di sini kita konekkan ke arah router yang ada di dalam skema jaringan tadi, atau berada di dalam jaringan private tadi. Nah, di sini kita berhasil connect, dan ini adalah router yang telah kita setting tadi, bisa kita akses dari luar atau dari PC host kita. Nah, setelah sudah selesai, kita lanjut ke pengujian firewall-nya. Dan yang pertama ini kita membuat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Kita langsung membuatnya di PC1 untuk firewall filternya. Kita pilih ke menu filter rules. Di sini kita klik tambah. Dan karena melewati router, maka change-nya kita pilih yang forward. Dengan IP address-nya yaitu IP address milik PC2. 192.168.1.2. Setelah itu untuk action-nya kita pilih drop. Nah, setelah sudah seperti ini kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah masuk ya untuk pengaturannya, dan kita coba di PC2 untuk melakukan internet. Di sini saya ingin kita buka tab baru saja. Nah, di tab baru ini kita akan mengakses Google, apakah bisa. Dan sepertinya di sini tidak bisa karena kita tadi sudah memblokir atau dengan action drop. Nah, di sini dia akan terus loading seperti ini. Dan di situ akan tercatat di filter rules-nya ini. Ada paket yang masuk.
Ya begitulah tadi. Kita lanjut lagi ke langkah yang kedua, yaitu membuat filter agar PC1 tidak dapat melakukan ping ke arah router. Nah, kita tambah lagi filternya. Untuk chainnya, karena ini menuju router, berarti kita pilihnya yang input. Lalu untuk IP address-nya kita pilih miliknya PC yang pertama, yaitu 192.168.1.1. Untuk protokolnya kita pilih ICMP ya, karena untuk melakukan ping. Dan untuk actionnya kita bisa coba untuk drop. Jika sudah, bisa kita apply lalu oke. Nah, di sini juga sudah tertambah dan kita langsung coba cek untuk melakukan ping ke arah routernya. Yang di awal tadi sebelum kita melakukan firewall itu sudah berhasil ada di atasnya, dan kali ini kita melakukan setelah dibuat filter itu tadi. Nah, di sini akan request timeout ya, karena tadi sudah diblokir, sehingga PC1 ini tidak bisa melakukan ping ke arah router. Nah, akan terus request timeout. Dan ke praktikum yang terakhir, yaitu membuat firewall filter agar PC host atau laptop kita ini tidak dapat masuk lewat IP Winbox-nya. Nah, kita ke arah PC1 lagi, kita buat satu lagi settingan, kita tambah. Untuk menunya karena mengarah ke router, kita pilihnya yang input. Lalu sebentar. Nah, seperti inilah untuk peraturannya, yaitu protokolnya TCP dan portnya 8291 dan Ethernetnya yaitu Ethernet 1. Lalu actionnya kita pilih drop, kita apply dan kita oke saja langsung. Kita coba di menu utama, kita coba masuk ke arah routernya melalui IP Winbox-nya. Nah, kita konekkan. Nah, di sini sudah tidak bisa masuk, kita tidak bisa mengakses lagi routernya dari luar karena tadi sudah ada perintah yang kita tuliskan tadi. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk mendisable apakah ketika disable kita bisa mengakses kembali. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini kita disable. Nah, kalau sudah kita disable, seharusnya kita bisa kembali lagi mengaksesnya. Nah, di sini sudah kembali bisa terakses. Saya rasa begitulah praktikum untuk firewall. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.